Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kemarin kita bicara tentang bahwa sebenarnya diam-diam kita semua, bukan cuma apa yang saya juga mungkin. Ya. Itu merasa bahwa kalau kita nggak berupaya nggak akan ada hasil. Secara real kita melihatnya seperti itu, kacamata mata kita. Walaupun secara hakiki bisa berbeda cara pandangnya. Berbeda itu seperti ini. Misalnya Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah mengatakan, Allah memberi rezeki kamu itu dengan cara menggerakkan kamu dari satu titik ke arah rezeki itu yang diberikan. Ketika yang menggerakkan kamu ke sumber rezeki itu Allah. Rezeki itu misalnya ada di satu titik, Anda di titik yang lain, Allah menggerakkan Anda untuk bergerak ke sana. Berarti Allah dulu atau Anda dulu? Allah dulu kalau menurut As-Sakandari. Atau kalau kita mau lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Allah dulu yang menciptakan kamu atau kamu yang menciptakan Allah? Kalau orang-orang sekarang mengatakan Allah itu kan ciptaan pikiran kita. Enggak, Allah dulu yang menciptakan kita. Allah dulu yang mencintai kita. Allah dulu yang rindu pada kita. Sehingga kalau kita rindu pada Allah, berarti Allah yang merindukan kita. Kalau Anda tergerak untuk ibadah, berarti Allah sedang menggerakkan Anda, Allah rindu pada Anda. Kalau Anda semakin menjauh, berarti Allah sudah, kamu belum layak. Jadi yang menggerakkan kita itu sebenarnya dibalik itu semua Allah. Nah, dalam konteks yang tadi kita bahas, jangan-jangan kita berpikir semua harta kita, semua milik kita, itu kita yang berusaha. Bukan Allah yang memberi. Karena buktinya saya montang-manting berbuat ini sampai melakukan penipuan supaya mendapatkan kekuasaan ini. Supaya ini kan karena kita percaya tidak percaya Allah. Ada dua hal yang harus kita cermati betul dalam kaitan ini. Apakah dia rahmat atau istidraj? Karena dua itu terjadi. Kalau kita merasa begitu, jangan-jangan itu istidraj. Anda sampai melakukan membohongi kawan, menyikat kawan, melakukan apa. Dalam konteks politik kita lihat itu dengan kacamata telanjang. Orang saling menelikung, orang saling mengkhianati. Mungkin istidraj, dia bisa jadi presiden atau dia jadi menteri. Mungkin itu istidraj mungkin. Dan itu bisa mencelakakan. Dia akan mempertahankan itu habis-habisan. Sama seperti kita mempertahankan harta itu habis-habisan. Khawatir habis. Khawatir kalau nanti hilang. Karena kita yang mencari, bukan pemberian. Konsep itu yang sekarang terbalik-balik karena kita menganggapnya benar itu. Ya, ada manajemen, ya. Ada contoh Nabi Yusuf menyimpan ini karena dia sadar nanti akan ada paceklik yang panjang, maka dia simpan sebagai negara. Sehingga ini mencukupi untuk sekian tahun. Ada masa kaya raya, ada masa panen berlimpah, ada masa paceklik. Sehingga yang berlimpah tidak dihabiskan tapi dipakai untuk yang paceklik. Oke. Tapi itu kan dengan perhitungan yang matang. Bukan karena merasa ini usaha saya. Dan Nabiullah Yusuf kan karena mendapatkan, kalau istilah ilham, kalau wahyu, lewat mimpinya akan menemukan ini. Kalau kita sekarang kita coba turunkan ilham dan wahyu itu dalam bentuk yang lebih sehari-hari kita hadapi. Cara berpikir kita, kalau kita lakukan ini nanti sekian tahun akan terjadi ini dalam kondisi keseluruhannya. Kemudian Anda simpan ini supaya untuk mengatasi ini. Kalau itu untuk kepentingan yang lebih luas, nggak masalah. Tapi kalau itu karena tidak percaya Allah, maka itu menjadi beban buat kita, buat hidup kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.